Nah, ngomong-ngomong dedaunan nih Mbak, sekarang kan mahal dan disebut-sebut mangke bisnis nih. Nah, menurut Mbak Ica sendiri yang udah lama malang melintang di dunia tanaman gimana nih? Sah-sah aja gitu loh, dan menurut aku ini akan bertahan cukup lama kok, karena memang udah menjadi lifestyle. Kalau perkiraan Mbak Ica sendiri berapa tahun kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Hai sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, mungkin selama ini sobat melihat atau menonton video Fahri Orchid banyak yang bikin pusing karena Fahri sering membahas nama-nama ilmiah dan mungkin materi-materi yang agak berat bagi sobat sekalian yang masih baru di dunia tanaman. Nah, kali ini sobat sekalian, Fahri membuat video yang ringan nih. Jadi nanti ada beberapa tamu yang mengunjungi Fahri Orchid, termasuk ada Mbak Ica dari Sanggar Kemuning. Beliau juga punya channel YouTube ya, sobat bisa cek SK Garden. Dan nanti ada tamu juga yang beliau membeli Philodendron Billietiae variegata seharga 25 juta. Nah, ini akan menjawab pertanyaan sobat sekalian nih. Apakah tanaman mahal itu ada yang membeli? Apakah itu settingan? Jadi nanti Fahri akan wawancarai tamu tersebut yang mengambil Philodendron Billietiae variegata. Apakah beliau memang rela membelanjakan 25 juta hanya untuk satu daun Philodendron Billietiae variegata, dan apa alasan beliau sehingga rela membelanjakan uang segitu ya untuk Philodendron Billietiae variegata. Dan juga ada tamu dari Surabaya jauh-jauh datang ke Fahri Orchid. Apa yang menjadi daya tarik mereka sehingga jauh-jauh merelakan waktunya untuk menyambangi Fahri Orchid. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, Fahri kedatangan tamu spesial dari Surabaya ini. Nanti beliau supaya memperkenalkan diri dan alasannya kenapa sih datang ke sini. Ayo, siapa? Perkenalkan diri. Malu semua ya? Bareng-bareng nggak apa-apa. Bareng-bareng boleh. Kita dari Surabaya, Mas. Memang Perkenalkan dulu namanya siapa? Sorry. Saya Eki. Mas Eki. Ini Ibu Paramita. Mbak Rizka, Ibu Paramita. Ya, alasan kesini kenapa, Mas? Alasan kesini yang pertama kita itu untuk mentor ya. Mentor tanaman itu lebih ke Mas Fahri sih. Oh gitu. Kita di YouTube selalu lihat Mas Fahri perkembangan kilo. Hampir tiap hari. Dari pagi, siang, sore, Waduh, tidur. itu kayak makan dong berarti. Kan kita satu sama lain tuh sharing-sharing nih. Mas Fahri ada yang update nih. Coba lihat videonya. Iya. Kemarin terakhir tentang pilo, Mas ya. Iya, Itu Philodendron. kita untuk Macam-macam jenis iya, kilo kemarin. macam-macam jenis kilo. Untuk kita yang awam akan tanaman itu cukup mengedukasi sih. Jadi kita nggak tertipu, itu yang jelas sebagai konsumen ya Mas ya. Kalau kita kan konsumen kan. Nah itu. Betul, memang karena momen ini dedaunan naik daun ini sering dimanfaatkan untuk penipu. Seringnya kayak sirih gading kemarin, Monstera belinya Monstera dapatnya sirih gading, belinya Monstera dapatnya Epipremnum gitu. Nah, ada saran nggak untuk channel Fahri Orchid? Sarannya Mungkin tatanannya Bu ya. Enggak, kalau untuk ini ya, untuk YouTube-nya dulu. Kalau untuk YouTube-nya sendiri sih, kalau saran dari saya mungkin lebih banyak untuk ininya, metannya sama cara perawatannya sehari-hari, day by day-nya itu gimana? Betul, masing-masing jenis gitu Masing-masing. ya. Atau Betul. mungkin kalau terlalu banyak kan, kalau tipe Philo, Aroid itu gimana? Kalau yang kayak Hoya itu gimana gitu? Iya. Soalnya gini Mas Fahri, kita itu belinya bisa, Nah, merawatnya nggak yang sulit ya. Jadi kita kalau masuk ke masuk ke tempatnya Mas nursery Fahri, atau apa? kita bilang, wow, subur ya. Hmm. Tapi kalau kita nanam sendiri justru malah belum tentu bisa sesubur ini gitu loh. Sebulan 2 bulan ntar tahu-tahu gosong habis. Iya itu dia. Karena kendala masing-masing kita, tempat, metan dan lain-lain itu pasti beda-beda. Ya, jadi memang tiap tanaman membutuhkan perlakuan yang berbeda gitu ya. Nah, saran untuk kebun Fahri Orchid nih gimana? Saran nih? untuk Ini karena memang baru pindah, baru 5 bulan ya, jadi penataannya memang belum selesai. Nah, secara overall nih gimana? Kalau saya dulu ya Pak. Monggo. Ya. Kalau saya mungkin gini, sekarang ini kan lagi musimnya
lagi hits kan, tanaman ini kan lagi hype banget, mungkin karena ada ini. Nah kadang-kadang orang datang itu juga mereka ada ininya, ada hiburannya, ada travelingnya, kan ada cuci matanya gitulah. Iya. Gitu. Jadi mungkin kalau saran bisa lebih estetik, bisa lebih tertata Penataannya ya. rapi. Kalau rapinya sih sudah, cuma terorganize saja, lebih Betul. enak dilihat. Ini memang belum dikelompokin yang jenis-jenis, harusnya sekelompok masih amburadul memang. Ya. Jadi ini kan masih kayak nggak apa-apa ya Mas ya, Nggak apa-apa. terbuka. Ini kan masih kayak ya kita punya kebun, diperbanyak, diiniin, tapi kan unsur estetikanya untuk biar dilihat tambah. Nah, itu kan menambah nilai jual Menambah juga daya ya. tarik. Ya, Betul. ya. Gitu. Ya, memang saran itu sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Mbaknya ini kesannya di sini gimana? Koleksinya gimana? Kalau aku kan nggak seberapa paham tanaman. Taunya cuma sukulent sama kaktus saja. Iya. Jadi kalau kayak Villa apa nggak ngerti sama sekali serius. Tapi kesannya kesini tuh seneng bisa ketemu sama Mas Fahri langsung. Soalnya Tapi ya idola. ngefans. Iya. Kalau aku sih lebih ke pengen ketemu Mas Fahrinya gitu. Terus pengen lihat tanaman yang mahal-mahal gitu. Maksudnya apa sih kok bisa semahal itu kayak gitu aja sih kalau aku. Udah tahu kenapa mahal? Mungkin karena jarang ya atau Ya, gimana? jadi atau karena untuk unik jenis tertentu jarang, perbanyakannya lama. Seperti monstera itu kan nggak mungkin kita perbanyakin dari biji. Jadi hanya mengandalkan perbanyakan vegetatif, pemotongan batang, propagation. Sementara permintaan itu tiap hari ada yang tanya, misalnya monstera variegata orang 5, orang 10 tiap hari. Padahal kita kalau propagation sampai tumbuh tunas itu kan 2 bulan, 3 bulan. Oh lama, karena lama Jadi cepat jualnya daripada perbanyakannya. Mas, boleh dong saran satu lagi Mas? Ya. Dari kan kadang ada kendala ya tentang perawatan tanaman ya. Jadi coba dong dibuatkan spot khusus untuk apa ya, semacam Edukasi. bukan ICU-nya tanaman. Oh gitu. Jadi gimana sih proses, misal kalau daun kering itu gimana cara kembalikan jadi sehat lagi? Semacam tempat karantina Semacam gitu ya. tempat karantina. Saran aja sih. Ya, ya. Ya, terima kasih kunjungannya. Semoga kunjungan kali ini berkesan dan nggak kapok main kesini lagi. Boleh nanya satu lagi? Ya, boleh, silahkan. Saya bingung aja. Hah? Kenapa kok tiba-tiba aja semua tanaman jadi variegata muncul semua ya? Sampai pohon pisang pun ada variegata. Nah sebenarnya itu kan dari dulu ada, cuma kita ini nggak pernah perhatian. Cuma sekarang lagi tren variegata. Tahu-tahu jadi segala jenis tanaman yang mungkin itu kan saya nggak tahu itu kelainan atau gimana. Jadinya terus akhirnya jadi fokus kita ke situ. Nah masalahnya kalau udah beli mahal-mahal, ternyata Perawatannya trennya belum bisa belum atau bisa, trennya terus langsung nanti turun trennya gitu. hilang cepet, variegata udah nggak musim lagi kan juga Ya. bingung juga ya. Jadi gini, untuk tanaman variegata itu kan mutasi genetik. Dia yang tadinya normal, terus klorofilnya sebagian berubah, ada pigmennya, ada yang warna putih, kemudian ada yang kuning, ada yang merah. Sebenarnya dari dulu sudah ada. Cuman untuk yang memperhatikan tuh masih sedikit. Seperti saya sudah ngumpulin tanaman variegata, itu pisang variegata itu sudah sejak 2015. Waktu itu tanaman tuh belum se-booming sekarang, masih lesu. Jadi saya buka usaha itu kondisi pasar tanaman tuh masih lesu. Tapi bagaimana saya bisa bertahan dan mengumpulkan tanaman-tanaman termasuk aroid itu saya sudah mengumpulkan sejak 2015 sebenarnya. Kuping gajah, monstera emang dari dulu mahal. Kalau dulu Dari untuk dulu ya, iya, masih ramai. dari dulu itu indukan 2 juta untuk waktu 2015 tuh termasuk mahal. Jadi termasuk tanaman yang segmennya itu sudah menengah atas. Sehingga sampai sekarang kalau harganya naik itu wajar karena memang dari dulu udah mahal, sekarang permintaannya makin banyak maka makin naik. Seperti monstera marmorata itu juga dari dulu mahal. Tapi nggak semahal sekarang karena permintaannya belum sebanyak sekarang. Demand ya. Ya, terus tanaman variegata itu memang sebenarnya dari dulu kayak kopi variegata, ya ada. Kemudian monstera kaktus itu yang variegata sebenarnya juga banyak, sansevieria. Tapi yang memperhatikan belum sebanyak sekarang. Jadi sekarang ini baru terekspos. Jadi nggak heran kalau pedagang-pedagang tanaman sekarang juga ngumpulin tanaman variegata karena untuk memenuhi pasar. Iya. Gitu ya. Emang lagi trennya juga lagi. Mas Fahri ini suka tanaman dari kecil. orang tua atau mungkin orang tuanya dulu suka atau Jadi memang dari pergaulan
atau dari pendidikan. Pergaulannya piye? Salah pergaulan. Jadi Nggak, dari saya khawatirnya gini Bu, kayaknya saya nebak-nebak aja. Heeh. Ini kayaknya bapaknya memang suka tanaman, namanya dinamain, anaknya dinamain Fahri, jangan panjangnya Fahri Fahri Gata. Gata. Fahri gatal. Fahri Gata. Gatal bukan gatal. Jadi ceritanya gini, kalau ibu itu suka tanaman, tapi ya umumnya ibu-ibu itulah suka tanaman, nanam-nanam biasa. Kalau bapak basicnya pedagang, jadi beliau juga nggak suka tanaman sih sebenarnya. Tapi memang dari kecil itu saya suka tanaman. Jadi kalau bertamu ke rumah saudara atau ke rumah teman, mintanya bunga malahan. Oh gitu. Iya, mintanya bunga. Lucu ya. Iya. Dari usia berapa? Dari usia berapa ya? Baru mulai bisa ngomong itu berarti 4 tahunan udah suka tanaman. 4 tahun udah suka Heeh. tanaman. 4 tahun 5 tahun. Emang kamu lahir suka tanaman gitu kali. Itu ya udah dijudge dari sana. Udah gitu udah. Heeh. Udah Dari ketulisannya kecil gitu. suka tanaman, terus SD SMP itu mulai nanam-nanam di halaman, dikatain ih cowok kok suka kembang gitu kan. Itu Gitu. salah itu. Tapi dulu karena masih terbatas modal, jadi nanamnya ya pakai apalah panci-panci Seadanya. bekas gitu. Tanamannya juga nyari di ladang-ladang gitu. ya. Terus mulai SMK itu baru mulai seneng anggrek, kan udah mulai bisa nyisihin uang saku. Ibu sampai bilang gini, dikasih uang saku buat beli pot, kalau uangnya habis mau nyuwil pot buat jadi duit gitu kan, kayak gitu. Terus kuliah sempat vakum karena di Jakarta kan, sempat vakum nggak Jurusan pertanian kah? manajemen. Kalau Manajemen. SMK-nya pertanian. Oh, emang ngambil pertanian juga. Iya, manajemen. Kemudian di kosan sempat sih nanam-nanam, tapi cuman ditaruh di indoor gitu. Nanam-nanam di kosan. Gitu. Tapi waktu itu kan internet belum seperti sekarang iya. ya. Jadi waktu itu tanaman belum seperti sekarang. Bibit pun masih jarang waktu itu ya. Jadi belum marketingnya belum ada. Jadi belum ada niatan untuk usaha tanaman. Terus mulai itu 2013 mulai usaha tanaman. Mulai 2013. Jadi sebelumnya saya udah kerja sebagai tenaga penyuluh industri. Industri dalam bidang ya industri murni gitu. Industri kecil Kabupaten Magelang Oh. di bawah Kementerian Perindustrian. Oh. Terus Emang ini usahanya udah muncul ya. jadi kuliahnya itu di Akademi Pimpinan Perusahaan, itu punya Kementerian Perindustrian. Dan di sana itu digembleng jadi wirausaha sebenarnya. Inilah contoh nyatanya, konkretnya. Gitu. Hasilnya. Iya, contoh konkret hasilnya. Oke gitu, makasih. Gimana nih kesannya di sini? Seneng nggak? Seneng Ya. banget. Kapan-kapan main lagi ya. Siap. Ternyata Mas Fahri ramah, terus welcome, jadi Gitu ya. boleh lah kita kesini lagi nanti. Gak jaim ya. Gak jaim. Sobat sekalian yang belum pernah datang ke sini, silahkan. Di sini nggak harus beli ya. Yang penting main ke sini, kenal sama saya dan bisa belajar bareng ya. Iya, itu dia. Ternyata Mas Fahri nggak jaim juga. Tapi kita sempat pilih ya. Terus saya petani kenapa jaim? Sobat sekalian, Fahri kedatangan tamu spesial nih. Ayo perkenalan dulu Mbak. Halo, saya Ica dari SK Garden. Nah, sobat pasti nggak asing dengan SK atau Sanggar Kemuning Garden. Masnya juga dong. Oh iya, saya di ini bayar. Lagi bayar dia. Dia lagi borong tadi. Saya dari bayar. Saya Denny dari SK Garden juga. Fahri seneng sekali kali ini Mbak Ica bisa datang langsung ke sini ya. Selama ini kita temenan di grup ya, Iya. sesama penjual tanaman online. Sejak berapa? Kita udah berapa tahun? Udah 3 tahun baru ketemu ini loh, tapi kita udah akal kayak teman ya. Nah, oke, kesan-kesan di Fahri Orchid nih Mbak, gimana nih? Mungkin dibandingkan kebun SK Garden masih jauh banget ya Mbak ya. Ini koleksinya lebih dahsyat sih Mas Fahri, gawat banget. Apalagi anggrek, udah level up banget sih kalau menurut aku ada anggrek. Aku aja belum berani Mas Fahri pakai anggrek-anggrek. Mas Gitu Fahri ya? dari awal udah anggrek Iya, duluan malah. yang membesarkan nama Fahri memang anggrek soalnya Mbak. Bagus banget Mas Fahri. Terus koleksinya gokil sih. Nah, saran sendiri nih untuk kebun Fahri Orchid gimana nih? Kalau menurut aku sebenarnya yang
pohonnya udah bagus, ada bagian sana yang ditanam di tanah buat tabungan. Iya. Soalnya kita kalau nggak punya hidup Benar, habis, apalagi harganya sekarang kita mau kulakan aja harganya udah tinggi. betul, kita harus bisa produksi sendiri ya. Kalau menurut aku di sana tuh Mas Fahri nanti harus bikin greenhouse yang nggak bisa divisit, jadi ODD-nya semua di sana. Oh, yang khusus koleksi ya, biar ketahan ya. Nah, ngomong-ngomong dedaunan nih Mbak, sekarang kan mahal dan disebut-sebut monkey bisnis nih. Nah, menurut Mbak Ica sendiri yang udah lama malang melintang di dunia tanaman gimana nih? Kalau menurut aku monkey bisnis tergantung persepsi orang gitu sih. ya. Mungkin untuk yang nggak ngerti bebaslah mereka mau mikir apa Mas Fahri. Kalau menurut aku selama kita tidak merugikan orang lain, nggak memaksakan juga, mau beli syukur nggak mau beli ya wis, sah-sah aja gitu loh. Dan menurut aku ini akan bertahan cukup lama kok, karena memang udah menjadi lifestyle. Kalau perkiraan Mbak Ica sendiri berapa tahun kira-kira? Apa selamanya mungkin malah ya? Iya, kalau trennya mungkin selamanya. Selamanya. Karena sekarang tuh kalau di customer aku ya kan kebanyakan anak-anak muda yang baru nikah. Jadi mereka after beli furniture udah punya rumah nih. Habis furniture ya beli tanaman. Karena udah kayak harus ada tuh hijau-hijau di rumah. Mau koleksi atau mau yang harganya menengah-menengah aja, itu ornamen yang sudah harus ada di rumah gitu. Iya. Jadi sobat sekalian, saat ini memang tanaman itu termasuk udah lifestyle ya Mbak, nggak kayak dulu ya. Walaupun bukan kebutuhan pokok, tapi kan sekarang masyarakat udah mulai sadar bahwa tanaman itu termasuk gaya hidup. Dan benar kata Mbak Ica nih, kita kan jualan juga nggak pernah maksa untuk beli ya. Betul. Nah, kita jual mahal juga kita kadang dapatnya juga udah mahal, masa kita mau jual murah? Kerja bakti kan ya Mbak iya, ya. hobi itu memang nggak ada yang murah. Memang jangan duit buat beli susu anak dipakai buat beli Kan sering ada yang komen gini nih Mbak, duit segitu mending disumbangin ke panti asuhan, buat beli apalah yang lebih bermanfaat. Soalnya orang-orang yang beli itu kan udah plot sendiri buat sedekah. Udah ada Mbak ya. Udah ada, nggak kelihatan aja, kita nggak di videoin kalau nyumbang-nyumbang. Tuh, jadi kan kita udah kerja capek-capek, masa kita nggak boleh memanjakan diri ya dengan beli tanaman-tanaman seperti itu. Nah, karena ini juga kita melestarikan. Ya. Iya, jadi sebenarnya positif kok ini. Tuh, kita ikut menghijaukan bumi kita. Oke, mau ngomong apa lagi Mbak? Pokoknya jangan lupa Mas Fahri moto kita. Oh ya, moto kita apa nih sobat sekalian? Moto kita lebih baik nyesel membeli daripada nyesel nggak beli. Bener. Apalagi yang suka tanaman koleksi ya, nggak selalu ada tanaman koleksi itu terpampang depan muka. Hari ini nggak jadi beli, 2 hari lagi nggak dijual. Tuh pengalaman pribadi ya Mbak. Jadi kadang kita hari ini jual barang A segini, cari lagi malah lebih mahal. Mbak Ica ngalamin kayak gitu nggak sih? Sering banget. Tuh kan. Sering banget nggak kebeli lagi, bisa-bisa 3 sampai 5 kali lipat. Akhirnya barang tersebut nggak bisa kita jual karena harus kita produksi, kita potong, ya kan Mas? Dan bagusnya lagi kan ini memang tren global ya Mbak, bukan hanya Indonesia aja ya. Itulah bagusnya. Jadi menurut aku kalau dulu kan tuh ya pas anurium kolektor doang kan, ya. Berapa puluh juta lah anurium. Kalau sekarang everyone, rata, semua orang suka sama tanaman. Dan sekarang juga banyak pelanggan baru loh Mbak, yang tadinya nggak suka tanaman tiba-tiba sama juga ya? Iya sama, makanya menurut aku ini akan panjang karena market kita akan terus melebar ya. Bener, gitu. Nggak usah takut, penjual tanaman semuanya nggak usah takut, terus aja produksi, terus aja hunting. As long as barang kita bagus, pasti ada market. Nggak berani nggak kebagian barang ya? Betul. Nih Mbak Ica mobilnya langsung penuh sama tanaman beberapa koleksi Fahri Orchid. Mau nggak mau harus Fahri lepasin ke teman lama nih, teman lama tapi baru ketemu. Ya makasih Mbak Ica udah datang jauh-jauh ke sini. Kemarin nginep di Jogja Mbak ya? Iya. Nanti Fahri juga pengen datang ke SK Garden, harus wajib pokoknya harus ke sana. Oke Mbak, semoga hati-hati di jalan, semoga nanti perjalanan lancar, semakin sukses usahanya. Sama-sama Mas Fahri. Oke, dadah, sampai jumpa lagi. Sobat dedaunan, ini ada tamu di Fahri Orchid ya. Beliau yang membeli philodendron Juniper. Perkenalan dulu Mas, namanya. Halo, nama saya Wahyu dari Semarang.
Ya, Mas Wahyu dari Semarang. Nah, jadi ketika Fahri posting di Instagram untuk tanaman, untuk beberapa tanaman mahal kan banyak yang berkomentar negatif nih Mas. Ya, tanaman kok harganya sampai segitu. Nah, sekarang supaya sobat dedaunan tahu nih, bagi Mas seorang pecinta tanaman membeli tanaman Philodendron Billietei dengan harga sekian, nah itu apa tidak takut atau tidak sayang uangnya untuk membeli tanaman Philodendron Billietei ini? Kalau saya sih enggak, yang penting sih kita lihat barangnya, terus pastiin kualitasnya. Jadi kadang kita kan kalau lihat di sosial media kan hanya sekilas aja. Kalau kita bisa datang ke lokasi secara langsung kan bisa lihat akarnya, terus batangnya sampai ke daunnya. Jadi yang pasti kan kita pastiin kualitas sih kalau saya. Jadi menurut Mas worth it nggak untuk 25 juta dibelanjakan Philodendron Billietei variegata hanya satu daun ini Mas? Enggak sih, Gitu ya. enggak Mas. Jadi sesuai dengan barang barangnya lah. yang didapatkan ya. Iya. Itu sobat dedaunan, jadi fenomena dedaunan naik daun sebenarnya merupakan peluang yang sangat bagus untuk sobat yang suka tanaman dan juga untuk para kolektor tanaman sekarang juga berlomba-lomba untuk mendapatkan tanaman yang dia idamkan ya. Untuk Mas sendiri, Mas Wahyu ini udah berapa lama pengen Philodendron Billietei variegata ini sebenarnya? Nyarinya sih 1 bulanan mungkin. 1 bulan Iya. ya. Terus ada wishlist lain nggak selain Philodendron Billietei variegata? Sebenarnya sih basically saya di properti. Oh gitu. Nah, cuma ya beberapa ada yang waktu-waktu kayak gini kan, ngisi kegiatan, terus apalah buat ya itu hobi mungkin, hobi baru. Kenapa nggak yang besar aja Mas? Nanti lah. Buat beli yang lain dulu ya, supaya Pengennya wishlistnya aku penuh dulu ya. Ya. Biar lengkap dulu lah koleksinya. Terima kasih Mas udah datang ke sini dan sudah mempercayakan kepada Fahri Orchid untuk mendapatkan salah satu wishlist Mas. Ya. Semoga ini nanti keluarnya variegata bagus seperti induknya ya. Ini yang bagian pucuknya dan semoga berkah untuk kita semua ya. Berkah untuk kita semua. Terima kasih, itu tadi dari Mas Wahyu dari Semarang. Sobat dedaunan, itu tadi semoga bisa memberikan inspirasi pada sobat sekalian ya. Fahri Orchid, kebun Fahri Orchid terbuka untuk siapapun. Sobat yang ingin berkunjung tetapi belum mempunyai budget untuk belanja tanaman, sobat bisa sekedar sharing atau berbagi pengalaman dengan Fahri Orchid. Di sini terbuka untuk siapapun, untuk sobat yang ingin belajar tentang tanaman lebih jauh ya. Asalkan sobat menjadi tamu yang sopan dan juga bisa menjaga lisan, di sini insya Allah kami terima dengan baik. Karena banyak sekali tamu yang datang dan mereka kurang bisa menjaga sikap. Contohnya, tanaman seperti ini kok mahal, punya aku banyak gitu kan. Kemudian ada lagi, wah mahal banget, emang ada yang mau beli? Nah, itu mencerminkan bahwa tamu tersebut tidak bisa menjaga sikap dan tidak menghargai tuan rumah. Karena di sini kami tidak memaksa pengunjung, setiap pengunjung harus beli. Jadi di sini bisa sekedar mungkin foto-foto tanaman atau belajar atau sharing ya. Kami terbuka untuk siapapun dan kami tidak memaksa untuk membelanjakan uang saku sobat sekalian untuk belanja di Fahri Orchid. Asalkan sobat menemukan barang yang cocok di sini, silahkan dibawa pulang dan dengan budget yang mungkin sesuai dengan kantong sobat sekalian. Sobat mau beli di tempat lain nggak masalah, belajarnya di sini nggak masalah. Yang penting bisa menjaga lisan dan juga menjaga sikap di sini. Kami terbuka untuk siapapun. Misalkan di sini harganya mahal, hargailah. Kami menetapkan harga sudah mempunyai pedoman tersendiri. Banyak yang harus kami kalkulasi untuk menemukan harga setiap tanaman. Jadi, jadilah pengunjung yang baik. Kami akan melayani dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.